Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang satu minggu terakhir ini turun lumayan dalam. Apakah penurunan ini merupakan kesempatan kita untuk entry di harga bawah atau sebaiknya tinggalin dulu? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Adro. Adro hari Jumat kemarin ditutup turun 4% lebih ke harga 2.920. Dan bisa kita lihat penurunan ini membuat Adro saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 3.130 sudah berubah menjadi resisten. Pada tanggal 14 Juni, Adro sempat bertahan di atas garis EMA 50 tapi keesokan harinya ternyata masih melanjutkan penurunan. Jadi saat ini terkonfirmasi Adro sudah tidak bergerak tren. Walaupun memang saat ini masih ada garis EMA 150 yang mungkin bisa menahan penurunan dari saham ini. Tapi minimal saat ini trennya sudah mulai melemah. Dan garis EMA CD bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini terlihat ada distribusi, tapi asing terlihat malah masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saat ini memang belum terkonfirmasi Adro break dari support di harga 3.000. Tapi walaupun berhasil bertahan di atas harga 3.000, Adro masih harus naik menembus resisten di garis EMA 50 untuk bisa bergerak naik kembali. Jadi saat ini apabila teman-teman mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Dan bisa kita lihat, untuk support berikutnya itu di sekitar harga 2.800 dan support EMA 150 di sekitar harga 2.630. Jadi sebaiknya tunggu apabila ternyata minggu depan gagal bertahan di atas harga 3.000. Apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar harga 2.800. Dan secara tren apabila teman-teman sudah beli pada saat Adro berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 di posisi sini, untuk hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 masih bisa. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 150, Adro trennya belum bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Karena bisa kita lihat sebelumnya Adro masih di sekitar harga 1000-an. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, selalu bertahan di atas garis EMA 50, tapi saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi sekarang apabila kita mau entry, masih bisa dipantau karena masih ada satu garis EMA 150 yang bisa menahan penurunan dari saham Adro untuk tidak bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Dan asing terlihat masih masuk akumulasi hari Jumat kemarin. Tapi bukan berarti asing masuk kita langsung entry di harga berapapun. Paling aman adalah tunggu pergerakan Adro apakah masih bisa bertahan di supportnya. Dan apabila mulai bertahan dan rebound baru kita coba entry untuk lebih amannya. Berikutnya bisa kita lihat Indi juga saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50. Dan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 2.540. Dan terlihat masih bertahan di atas support di 2.500. Jadi hari Jumat kemarin sempat turun di bawah harga 2.500, tapi pada saat penutupan masih dibuat naik di atas harga 2.500. Jadi sama seperti Adro, untuk tren untuk garis uptrendnya sudah terlihat patah. Tapi saat ini juga Indi masih berada di atas garis EMA 150 di harga 2.280. Jadi untuk tren jangka menengah, Indi masih bisa di hold apabila teman-teman belinya di sekitar harga 2.000 ke bawah. Dan untuk garis EMA CD pun terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi, asing juga masih distribusi satu minggu terakhir ini. Jadi untuk Indi pun apabila teman-teman mau entry bisa coba spekulatif buy apabila Indi masih bertahan di atas harga 2.500 karena bisa kita lihat beberapa kali harga 2.500 masih kuat menahan penurunan dari saham ini, tapi untuk target take profit bisa jadikan garis EMA 50 untuk target take profit karena saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Bisa kita lihat sebelumnya turun di bawah garis EMA 50 mencoba untuk naik kembali ternyata gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi apabila berhasil bertahan dari harga 2.500 terlihat gagal naik kembali di atas garis EMA 50 bisa pertimbangkan untuk take profit. Karena selama gagal break garis EMA 50 trennya masih ada potensi untuk melemah dan turun menuju garis EMA 150. Jadi tetap harus hati-hati.
PDBA bisa kita lihat saat ini juga sudah turun di bawah garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 3.840 sudah berubah menjadi resisten. Jadi untuk tren jangka menengah, untuk tren jangka pendek PTBA juga sudah mulai melemah, dan untuk support terdekat bisa kita lihat masih di 3.700. Sama seperti ini, untuk PTBA support 3.700 juga beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Sebelumnya berhasil rebound dari harga 3.700, tapi bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break dan turun kembali. Dan garis MACD pun sama, saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini juga masih ada sedikit distribusi. Asing juga masih distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Tapi untuk 1 minggu terakhir ini jika kita lihat sebenarnya asing masih akumulasi. Jadi untuk PDBA pun trading plan-nya sama seperti Indi. Apabila teman-teman mau coba swing trade, bisa tunggu di harga 3.700. Apabila ternyata minggu depan masih bisa bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek di garis EMA 50-nya. Atau apabila ternyata gagal bertahan, sebaiknya tunggu di sekitar harga 3.500 sampai garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 3.340 untuk entry-nya. Dan PTBA juga masih bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil mulai di harga bawah selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Dan ITMG bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 2% lebih ke harga 31.800, tapi bisa kita lihat secara tren ITMG masih bagus trennya dibandingkan teman-temannya karena masih berada di atas garis EMA 50. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, ITMG menurut saya tren uptrendnya belum patah. Karena beberapa kali menyentuh garis EMA 50, ITMG masih bisa rebound dan melanjutkan uptrendnya. Jadi bisa kita lihat sebelumnya naik lumayan tinggi menuju harga 30.000 gagal break, sempat turun ke garis EMA 50, berhasil rebound, turun lagi, berhasil rebound dan melanjutkan uptrendnya. Jadi saat ini selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, ITMG juga menurut saya belum patah garis uptrendnya. Sehingga apabila masih rebound, masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi sedangkan asing masih distribusi. Jadi untuk ITMG apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 30.775. Jadi bisa kita jadikan ke 30.800 untuk entry-nya. Jadi sama kita lihat apakah ITMG berhasil bertahan di atas garis EMA 50. Apabila bisa bertahan dan rebound baru kita coba entry dengan target jangka pendek untuk ITMG saat ini itu di harga 34.000 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena selama masih kuat berada di atas garis EMA ini, ITMG masih bagus trennya untuk melanjutkan uptrendnya. Tapi tetap harus hati-hati sama seperti teman-temannya, apabila ternyata minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 50, maka terkonfirmasi ITMG juga tidak bergerak uptrend lagi dan ada potensi untuk turun ke garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 26.250. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.